Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sheila Sinlaikuanak. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai analisis validitas. Yang dimaksud dengan validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan kita menyusun kuesioner kepuasan pelanggan, maka validitas kuesioner adalah sejauh mana kuesioner ini mampu mengukur kepuasan pelanggan. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid itu mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya tingkat validitasnya rendah, maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Macam-macam validitas ada 3, yaitu yang pertama validitas isi, validitas bangun, dan validitas ramalan. Validitas isi adalah setiap konsep harus dikembangkan indikator-indikatornya. Dengan adanya indikator dari setiap konsep, maka bangun pengertian akan nampak dalam memudahkan dan menetapkan cara pengukuran. Untuk variabel tertentu dimungkinkan untuk menggunakan alat ukur yang beraneka ragam. Cara menetapkan indikator suatu konsep dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan pemahaman atau logika berpikir atas dasar teori pengetahuan ilmiah. Yang kedua, menggunakan pengalaman empiris, yakni apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah validitas bangun. Validitas bangun adalah pengertian yang berkenaan dengan kesanggupan alat ukur untuk mengukur pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya, dan semua itu terkandung dalam konsep kemampuan. Minat sebagai variabel peneliti dalam berbagai bidang kajian itu haruslah jelas apa yang ingin diukurnya, dan beberapa konsep di atas masih abstrak dan masih memerlukan penjabaran yang lebih spesifik, sehingga memudahkan peneliti untuk mengukur apa yang mereka inginkan. Dan setiap konsep harus dikembangkan indikatornya, karena dengan adanya indikator setiap konsep, maka juga akan memudahkan peneliti untuk bisa menetapkan cara pengukurannya. Sedangkan untuk variabel tertentu bisa menggunakan alat ukur yang berlainan untuk mengukurnya. Yang ketiga adalah validitas ramalan. Validitas ramalan itu dikaitkan dengan kriteria tertentu. Dalam validitas ini diutamakan bukan isi tetapi kriteria tertentu, dan alat ukurnya berupa motivasi belajar. Motivasi bisa digunakan meramal prestasi bila skor yang diperoleh dari ukuran pertama validitas. Validitas ramalan ini mempunyai 2 makna, yaitu validitas jangka panjang dan validitas jangka pendek. Validitas jangka pendek artinya daya ramal alat ukur tersebut hanya untuk masa yang tidak lama, atau waktu tersebut berkorelasi pada waktu yang sama. Sedangkan validitas jangka panjang mengandung makna skor akan berkorelasi juga di kemudian hari. Mengingat validitas ini lebih menekankan pada adanya korelasi, maka faktor yang berkenaan dengan persyaratan terjadinya korelasi harus terpenuhi. Kegunaan validitas. Kegunaan validitas yaitu mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsinya. Dalam melakukan fungsi ukurnya, yaitu agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukur tersebut. Kegunaan validitas juga untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas, untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan, untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, untuk menambah item yang diperlukan atau meniadakan item yang dianggap tidak relevan, dan untuk mengetahui validitas kuesioner tersebut. Tujuan validitas dan reliabilitas. Tujuan pengujian validitas dan reliabilitas adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun akan benar-benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid.
Penggunaan pengujian reliabilitas oleh peneliti adalah untuk menilai konsistensi pada objek dan data. Apakah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Berikutnya, kita akan masuk dalam perhitungan menggunakan rumus korelasi person product moment. Di sini rumusnya R sama dengan N sigma XY dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan dengan akar N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y kuadrat. R merupakan koefisien korelasi person, sigma XY merupakan jumlah hasil skor X dan Y, sigma X merupakan jumlah skor X, sigma Y jumlah skor Y, dan sigma X kuadrat merupakan jumlah kuadrat skor X, sigma Y kuadrat jumlah kuadrat skor Y, dan N jumlah peserta atau pasangan skor. Kita akan masuk dalam contoh persiapan perhitungan soal uraian atau interval. Di sini ada tabelnya, yaitu persiapan perhitungan product moment. Kita mempunyai nama-nama yang misalkan A sampai N dan nomor butir instrumen, di mana yang satu ini kita misalkan itu adalah X dan 4332 55434 yang hasilnya adalah 38 itu adalah 30 itu adalah Y. Dan ini kita lanjut. Tadi kita menghitung jumlah semuanya ini, dan jumlah semuanya ini kita akan masukkan ke dalam sini. Ya, tabel untuk menghitung korelasi produk moment antara butir 1 atau X1 dengan total semua jawaban siswa atau Y. Dalam tabel X itu kita ambil dari yang tadi, yang ini, yang kita misalkan tadi ini X, dan X kuadrat didapat dari hasil 5 dikalikan dengan 5 atau 5 dikuadratkan, maka hasilnya didapatkan ini. Dan Y kita dapatkan dari sini, jumlah skor semua jawaban siswa itu adalah Y, dan Y nya dikuadratkan maka mendapatkan hasil yang ini. Sedangkan 190 dan yang lainnya kita dapatkan dari 5 atau kita dapatkan dari 5 dikalikan 38 atau X dikalikan dengan Y, maka hasilnya ini. Jumlah semuanya kita mempunyai N nya tuh adalah 10 dan total jumlah sigma X adalah 37. Jumlah total X kuadrat sigma X kuadrat adalah 149 dan sigma Y 406, sigma Y kuadrat sama dengan 16.566, sigma XY hasilnya adalah 1.512. Maka kita dari tabel itu kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat kali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Maka kita akan masukkan angka-angka yang kita sudah dapatkan tadi. N adalah 10 sigma XY dan adalah 1512 dikurangi dengan sigma X yang tadi adalah 37 dan sigma Y adalah 406 per 10 dikalikan dengan 149 kurang 37 kuadrat dikalikan dengan akar 10 dikalikan dengan 16.566 kurang 406 kuadrat. Maka R sama dengan 15.120 dikurangi 15.022 per
akar 1490 dikurangi dengan 1369 kali dengan 165.660 dikurangi 164.836, maka R sama dengan 98 per 11 kali dengan 28,71, dan hasil akhirnya kita mendapatkan 0,31. Yang menghitung validitas butir kedua sama dengan butir yang pertama. R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali dengan sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat dikalikan dengan akar N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y kuadrat. Maka kita akan masukkan angka-angkanya, yaitu R sama dengan 10 dikalikan dengan 1663 dikurangi 41 dikalikan dengan 406 per akar 10 dikalikan dengan 169 dikurangi 41 kuadrat kali akar 10 dikalikan dengan 16.566 dikurangi dengan 406 kuadrat. Maka kita akan mendapatkan hasil R sama dengan 16.630 dikurangi dengan 16.646 per akar dari 4.490 dikurangi 1.681 dikalikan dengan akar 165.660 dikurangi 164.836. Maka hasilnya adalah R sama dengan negatif 16 per negatif 13,82 dikalikan dengan 28,71, maka hasil akhirnya adalah 0,04. Demikian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Analisis rehabilitas. Jadi, rehabilitas adalah alat ukur yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam gejala yang sama di lain kesempatan. Setelah melakukan uji validitas terhadap kuesioner, maka kuesioner harus diuji rehabilitasnya. Misalkan, kita memiliki kuesioner yang mengukur kepuasan konsumen, maka hasil kuesioner tersebut akan sama jika digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen pada penelitian lain. Di sini rehabilitas dikatakan sebagai alat ukur yang konsisten. Jadi, mengapa rehabilitas itu dikatakan sebagai alat ukur yang konsisten? Karena arti dari rehabilitas itu sendiri dapat dipercaya, juga dapat diandalkan, sehingga beberapa kali diulang pun hasilnya akan tetap sama, yaitu konsisten. Jadi, salah satu syarat agar hasil ukuran suatu tes dapat dipercaya ialah tes tersebut harus mempunyai rehabilitas yang memadai. Misalkan, rehabilitas konsistensi tanggapan dan rehabilitas konsistensi gabungan item. Di sini, rehabilitas konsistensi tanggapan adalah responden mempersoalkan apakah tanggapan responden terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Dalam hal ini, penguji melaksanakan pengetesan 2 kali guna untuk melihat apakah hasil tes yang kedua itu sama hasilnya dengan tes yang pertama. Jadi pengetesan itu juga bisa berupa objek yang sama atau 2 tes yang item-itemnya setara. Jika sudah diketahui bahwa hasil dari pengetesan itu konsisten, maka peneliti tidak akan menemukan tanggapan terhadap 2 hal yang sangat jelas berbeda. Nah, selanjutnya masuk pada
reabilitas konsistensi gabungan item. Reabilitas ini berdasarkan dengan kemantapan atau konsistensi antara item-item suatu tes. Hal ini bisa diungkapkan dengan pertanyaan, apakah item-item suatu tes? Hal ini bisa saya ulangi lagi. Hal ini bisa diungkapkan dengan reabilitas ini berdasarkan dengan kemantapan atau konsistensi antara item-item suatu tes. Hal ini bisa diungkapkan dengan pertanyaan, apakah item-item suatu tes? Hal ini bisa saya ulangi lagi. Hal ini bisa diungkapkan dengan pertanyaan, apakah objek yang diukur sama? Jika bagian objek yang diukur sama, maka hasil ukur antara satu item dengan item yang lainnya harus konsisten. Jika tidak konsisten, itu berarti pengukurannya tidak reliable dan tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan ciri atau keadaan yang sesungguhnya. Kalau pengukuran bagian objek ukur yang sama antara item satu dengan item yang lainnya saling kontradiksi atau tidak konsisten, maka kita tidak boleh menyalahkan objek ukur. Yang harus dipersalahkan adalah dengan mengaitkan tes tersebut tidak reliable terhadap objek ukur yang diukur, atau bisa dibilang bahwa tidak ada reabilitasnya atau reabilitasnya rendah. Jadi, sekarang kita masuk pada perhitungan reabilitas. Di sini terdapat rumus yang digunakan, di mana reabilitas instrumen sama dengan banyaknya butir pertanyaan per butir pertanyaan kurang 1, lalu dikalikan dengan 1 dikurangi dengan jumlah varians butir per varians total. Selanjutnya kita bisa masuk pada contoh kuesioner. Langkah pertama, di mana langkah pertama ini kita mengumpulkan semua data hasil kuesioner seperti yang terdapat pada PPT ini. Lalu langkah kedua, kita membuat tabel pembantu dengan membuat nilai kuadrat dari distribusi X dan distribusi Y. Teman-teman di sini bisa melihat di dalam tabel ini terdapat beberapa kolom ya. Kolom pertama yaitu nomor, selanjutnya kolom item pertanyaan, kolom jumlah, dan yang terakhir kolom kuadrat skor total. Langkah ketiga, kita mencari nilai jumlah varians butir dengan mencari dulu varians setiap butir kemudian dijumlahkan. Nah, di sini langkah ketiga, kita mencari nilai jumlah varians butir dengan mencari dulu varians setiap butir kemudian dijumlahkan. Nah, di sini untuk mendapatkan jumlah seperti yang teman-teman lihat yang ada di lingkaran biru ini, itu kita dapat dari item pertanyaan 1 dijumlahkan sampai dengan item pertanyaan 8. Itu dijumlahkan terus 1 tambah 5 dan seterusnya, dan jumlahnya 24. Dan untuk mendapatkan kuadrat skor total itu kita dapatkan dari jumlah yang dikuadratkan. Di sini seperti 24 dikuadratkan, jadi hasilnya 576. Begitupun kolom-kolom seterusnya dibuat seperti itu. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat ada sigma X dan sigma X kuadrat. Sigma X ini didapat dari
item pertanyaan 1 yang ini ya, nomor ini dari nomor 1 sampai nomor 15 ini dijumlahkan yang bagian pertanyaan satunya. Jadi 1 tambah 4 dan seterusnya. Jadi hasilnya 43 dan begitu pun kolom-kolom seterusnya. Dan untuk sigma x kuadrat itu didapat dari item pertanyaan 1 yang dikuadratkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini 1 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, begitu terus ke bawahnya dan kolom-kolom seterusnya. Kita lanjut ke slide berikut. Oke, di sini mencari jumlah varians butir dengan mencari dulu varian setiap butir kemudian dijumlahkan. Teman-teman bisa melihat di sini ada varians pertama. Itu ada 145 kurang 43 dikuadratkan per 15 lalu per 15. Ini 145 ini itu tadi ya, sigma x kuadrat kurang sigma x yang dikuadratkan per 15. 15 ini nih jumlah seluruhnya atau n per 15 sama dengan 2,74 per 15 sama dengan 1,45. Begitu terus dengan perhitungan yang lain sampai dengan pertanyaan yang ke-8. Setelah itu nilai jumlah varians butir semuanya dijumlahkan. Jadi varians butir pertama sampai varians butir yang ke-8 itu semuanya dijumlahkan dan yang ke-8. Setelah itu nilai jumlah varians butir semuanya dijumlahkan. Jadi varians butir pertama sampai varians butir yang ke-8 itu semuanya dijumlahkan dan menghasilkan 11,05. Di slide berikutnya itu mencari nilai varians total. Itu kita mencarinya dari ini yang di tabel tadi. Ini dari kuadrat skor total. Ini kita bisa lihat 8.230. Jadi 8.230 ini dikurangi dengan 334 yang dikuadratkan. 334 ini dari jumlah yang ini ya. Ini di sini ada 334 per 15 dari n tadi yang banyaknya itu seluruh nomor. Lalu per 15 kembali. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi hasilnya 792,93 per 15 sama dengan 52,86. Jadi varians totalnya ini 52,86. Oke, berikutnya kita masuk ke rumus alfa. Itu yang rumus pertama tadi. Itu kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Jadi di sini kita bisa lihat rumus alfa yang tadi di atas. Sebelum penjelasan masuk ke contoh perhitungan, rumusnya sudah di bagian atas. Nah, di sini kita lihat ada 8 kan, teman-teman. 8 ini diperoleh dari banyaknya butir pertanyaan. Jadi 8 per 8 kurang 1 kali 1 kurang 11,05 per 52,86. Ini 11,5 ini itu dari sini, dari nilai jumlah varians butir itu 11,5 dan
52,86 ini didapat dari ini tadi, nilai variance total. Jadi semuanya yang tadi, yang sudah dihitung tadi, dimasukkan semua ke dalam rumus alfa. Jadi hasilnya sama dengan 1,142 dikali dengan 0,79 sama dengan 0,90. Jadi di sini pengujian reliabilitas instrumen ini dilakukan 46. Jadi variance totalnya ini 52,86. Oke, berikutnya kita masuk ke rumus alfa. Itu yang rumus pertama tadi. Itu kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Jadi di sini kita bisa lihat rumus alfa yang tadi di atas. Sebelum penjelasan masuk ke contoh perhitungan, rumusnya sudah di bagian atas. Nah, di sini kita lihat ada 8 kan, teman-teman. 8 ini diperoleh dari banyaknya butir pertanyaan. Jadi 8 per 8 kurang 1 kali 1 kurang 11,05 per 52,86. Ini 11,5 ini itu dari sini, dari nilai jumlah varians butir itu 11,5, dan 52,86 ini didapat dari ini tadi, nilai variance total. Jadi semuanya yang tadi, yang sudah dihitung tadi, dimasukkan semua ke dalam rumus alfa. Jadi hasilnya sama dengan 1,142 dikali dengan 0,79 sama dengan 0,90. Jadi di sini pengujian reliabilitas instrumen ini dilakukan terhadap 15 orang pegawai dengan tingkat signifikasi 5% dan derajat kebebasan N-2 atau 15 kurang 2 sama dengan 13, sehingga diperoleh nilai masing-masing variabel lebih besar dari nilai minimal menurut ketentuan yang ditemukan oleh Hare, Anderson, Tatum, dan Black. Itu Black pada tahun 1998, yaitu sebesar 0,70, atau dengan kata lain hitungan lebih dari 0,70. Dengan demikian, hal tersebut dapat diartikan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner berapa kali pun ditanyakan kepada pegawai akan menghasilkan hasil ukur yang sama. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan serta kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami.